kita ngelewatin jalanan yang bambu itu kayak enak gitu loh, kayak lompat habis itu langsung tengah lagi, nggak berkali-kali gitu loh. Betul. Enak banget. Halo semuanya, ketemu lagi sama Mas Arkan. Jadi saat ini aku berada di Rosin Pemalang Rest Area. Dan seperti yang teman-teman udah nonton video kemarin waktu aku berangkat naik bus Tunas Muda, aku bilang aku akan jemput bus. Dan ini dia, busnya sudah ada di depan kita. Jadi ini adalah bus pariwisata, tapi bus pariwisata ini istimewa sekali. Kenapa? Karena bus pariwisata ini memakai sasis premium Mercedes-Benz 1836 dengan konfigurasi kursi 2 di sebelah kanan dan 2 di sebelah kiri, tapi totalnya itu di bus ini hanya ada 28 kursi, ada fasilitas smoking area dan toilet. Bagaimana detailnya? Simak video ini sampai selesai. Jadi bus ini adalah divisi pariwisata dari CSH 88. Itu bus yang melayani rute dari Jakarta menuju ke Bengkulu, yang pernah aku naikin kayaknya sebulan lalu deh. Jadi kalau itu adalah bus antar kota antar provinsinya, kalau ini adalah bus pariwisatanya yang menggeluti usahanya di Jakarta, teman-teman. Ini baru selesai diperbaiki atau baru keluar dari body repair di Solo, dan kita jemput untuk kembali ke Jakarta. Dan mari kita lihat busnya lebih detail ya. Jadi ini busnya warnanya kayak biru gelap gitu, teman-teman. Warnanya ini membuat busnya kelihatan sangat mahal gitu ya. Dan kalau kita lihat di bagian lampunya, ini lampunya sudah dimodifikasi, dan ini modifikasinya nggak sembarangan ini. Mahal banget nih, karena di setiap lampunya itu sudah memakai LED proyektor, dan lampunya ini bisa dioperasikan menggunakan remote atau pencetan di bagian dalamnya gitu. Jadi nggak cuma di headlampnya yang dia LED proyektor, tapi sampai ke fog lampnya juga dia sudah LED proyektor. Nggak cuman itu, di sini ditambahkan lampu lagi ya, lampu apa namanya, mini proji ya, mini proyektor. Tapi dia niat banget masangnya karena dia ditanam ke dalam bempernya. Jadi bempernya dibolongin, ngepasin dengan mini projinya, jadi kelihatannya kayak OM look gitu. Jadi masangnya ini nggak main-main, semuanya difikirkan dan semuanya kelihatan proper. Di sebelah sini juga dimodif nih, ada tulisannya X-Work. Aku nggak tahu artinya apa, nanti kita ketanyakan kepada ownernya, karena sekarang kita berada di Rosin Pemalang Rest Area. Ownernya lagi mandi, teman-teman. Kenapa dia mandi? Karena di sini ada fasilitas air panasnya. Luar biasa kan? Yuk, kita lanjut ke bagian sampingnya. Jadi bus ini menggunakan bodi Adiputro Jetbus 3 yang SHD dengan tingginya 3,9 meter, makanya di sebelah sini ada bagasinya. Seperti biasa, bagasi yang kecil seperti ini itu difungsikan sebagai tempat nyimpan barang dari kru ataupun driver. Kalau di sebelah sini ada bagasi yang besar. Jadi bagasinya kenapa besar-besar seperti ini padahal dia pariwisata? Karena bus ini dengan kelasnya yang di atas kelas eksekutif ya, bus ini sering dipakai untuk jarak jauh. Makanya di atasnya tuh ada tulisan Overland Pleasure. Jadi bus ini sering dipakai bepergian mungkin di atas 5 hari, makanya bagasinya besar sekali dan sudah tembus tentunya dari kiri ke kanan atau namanya space frame. Di bagian belakang ada bagasi juga. Jadi sama seperti di depan tadi, bagasi ini biasanya digunakan untuk menyimpan barang-barangnya kru ataupun driver, atau spare part yang kecil-kecil bisa dimasukkan ke bagasi ini. Dan kalau teman-teman lihat di bagian velgnya, ini sudah memakai velg aluminium. Jadi bus ini modifikasinya niat banget sih. Kemudian kalau kita ke belakang lagi, kita akan menemukan pintu belakang, dan di pintu belakangnya ini ada
siluet penyu, teman-teman. Jadi penyu ini artinya apa? Penyu ini ada juga di liverynya dari bus CSH 88. Di pariwisatanya juga tetap ada sebagai identitas dari bus CSH 88. Sekarang kita ke bagian belakang. Kalau bagian belakangnya ini tidak ada yang dimodifikasi berlebihan, hanya ada lampu saja di atas grill yang ada 3 baris itu. Fungsinya untuk apa? Ya untuk bikin busnya tuh lebih manis aja ketika malam, gitu teman-teman. Dan di bagian atasnya itu ada tulisan X-Works lagi, aku nggak tahu artinya apa, dan di bawahnya ada tulisan lagi. Nanti akan kita tanyakan artinya ke ownernya, gitu. Untuk mesinnya, ya seperti ini untuk mesinnya. Jadi untuk kode mesinnya tuh ada di sini. Nah, ini untuk kode mesinnya OM457LA. Tuh, seperti inilah bagian dalam mesinnya dan suaranya enak sekali teman-teman. Renyah banget suaranya ya. Ya, seperti itulah untuk ruang mesinnya. Terus di bagian kanan, ya kurang lebih sama seperti di bagian kiri, tapi di sini ada pintu daruratnya. Seperti itulah kira-kira di bagian eksteriornya. Aku seneng banget ngelihat bus ini di bagian luarnya karena kenapa? Warnanya itu perpaduannya oke banget. Di perpaduan warnanya tuh pas banget di bagian eksteriornya. Terus juga untuk penambahan aksesoris itu tidak bikin mengganggu orang lain. Biasanya kan ada pasang lampu-lampu berlebihan. Kalau ini dia nggak ada lampu-lampu yang berlebihan di bagian depan. Jadi bus ini dari depan pun kelihatannya mewah sekali. Ya, seperti itulah di bagian eksteriornya. Sekarang mari kita lihat di bagian interiornya. Yuk. Sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Untuk buka pintunya ini sliding ke belakang. Dan seperti biasa kalau kita buka seperti ini, tangganya akan muncul. Dan ini tangganya akan mempermudah penumpang untuk naik. Selain tangganya ini yang mempermudah, ini di bagian suspensinya sudah diturunkan maksimal. Jadi untuk kita, para penumpang mau naik ke bus ini itu gampang sekali. Nggak perlu ngelangkahnya tuh tinggi-tinggi. Jadi ya semudah ini naiknya. Ya, sekarang kita masuk ke bagian dalamnya. Dan ketika kita masuk, kita langsung disambut dengan 2 buah kursi. Kursi kru atau kondektur ini enak sekali. Dia tuh niat banget. Sama motifnya seperti kursi di bagian penumpangnya. Dan kenapa ada 2? Karena biasanya di sebelah sini itu kondektur, di sebelah sini adalah tour leader, teman-teman. Dan seperti ini untuk di bagian drivernya, karena dia menggunakan sasis Mercedes-Benz 1836, tuas personelingnya seperti ini. Dia kecil seperti mobil, atau kalau di atasnya dia seperti Mercedes-Benz 2542 yang Astronic. Persis seperti ini, atau kalau yang lebih baru sekarang seperti Mercedes-Benz 1626 yang sudah Euro 4. Langsung menemukan 2 buah mic wireless. Jadi teman-teman kalau mau bikin pengumuman sebagai tour leader bisa pakai mic ini, atau kalau mau karaokean bisa juga pakai mic ini. Terus juga untuk dashboardnya seperti ini, bersih sekali, dan AC-nya dia ada di sebelah sini. Jadi untuk driver mengatur AC-nya itu mudah, tidak jauh posisinya dari gapaian tangan si drivernya. Terus ini ada speakernya loh di sini, dan ini speakernya sudah dimodifikasi tentunya karena nggak cuma ada speaker tapi ada tweeternya juga, dan dia naroknya tuh rapi gitu loh, bener-bener OM look banget, luar biasa. Dan kalau kita lihat bagian depannya langsung disambut dengan warna yang gelap-gelap. Warna gelap seperti ini bener-bener bikin penumpangnya nyaman dan betah lama-lama di bus ini. Gitulah kira-kira untuk di bagian cabin crew dan juga driver. Sekarang kita masuk ke bagian penumpangnya. Wah, ini yang luar biasa teman-teman. Seperti yang tadi udah aku bilang ya, ini konfigurasi kursinya 2 di sebelah kiri dan 2 di sebelah kanan dengan total hanya 28 kursi. Ini luar biasa banget ya. Kalau aku duduk di bagian depan, ini tuh ada leg rest-nya. Nggak cuma ada leg rest, tapi ada double leg rest. Tuh, jadi kalau kita duduk kayak gini posisinya, benar-benar bisa selonjoran maksimal. Ini sih kita nggak berasa naik bus pariwisata ya, kayak kita naik bus akap yang kelasnya di atas kelas eksekutif, karena enak banget. Sudah disediakan bantal dan juga selimut yang semi bed cover seperti ini. Jadi di bagian atasnya ini ada TV. Ini TV yang cukup besar teman-teman, mungkin sekitar 43 inch ya. Nah tuh, TV-nya besar banget dong, luar biasa. Dan nggak hanya satu TV-nya, di depan yang besar, di belakang ada TV lagi. Jadi untuk entertainment sistemnya itu ada 2, yang depan dan juga yang belakang. Nih, yang aku suka lagi dari bus ini adalah perlampuannya. Perlampuannya ini dia oke banget lah. Ini dia lampunya tuh kayak soft gitu, yang bikin kita tuh kayak kalau di dalam bus ini rasanya ngantuk terus teman-teman. Nih, di sini di handrailnya ada lampu
Terus di bagian atasnya ada lampu, dan di bagian ujungnya juga ada lampu yang berwarna warm white. Jadi semakin membuat penumpangnya itu betah sekali. Kalau kita lihat ke bagian atas, di sini tuh ada kompartemen penyimpanan yang tidak ada tutupnya, dan di kompartemen penyimpanan ini ada speaker, dan di balik speakernya itu ada charger. Jadi untuk teman-teman mau ngecharge dengan kepalanya itu bisa ke bagian kompartemen atas. Dan speakernya ini juga bukan speaker standarnya, tapi udah di-upgrade. Makanya bus ini memiliki kualitas audio yang luar biasa. Yuk, sekarang kita ke belakang. Makin kita ke belakang, kita akan menemukan ruangan yang berbeda dengan ruangan penumpang. Ini ruangan smoking area. Jadi di sini terdapat 2 buah kursi. Nah, dan duduk di sini enak banget loh. Smoking areanya tuh terlalu nyaman kalau menurutku ya. Terus juga di sini disediakan kayak mini bar atau mini pantry yang sudah ada minuman-minuman saset seperti kopi, ada teh, ada gula, ada cupnya di sebelah sini. Terus juga ada dispensernya. Jadi ini untuk smoking areanya. Di sini juga masih terdapat AC. Jadi walaupun ini smoking area, dinginnya itu tetap sama dengan ruang penumpang. Tapi karena ini adalah smoking area, di sini terdapat exhaust fan ke atas. Jadi kalau teman-teman merokok di sini, jangan khawatir, asapnya akan dihisap atau keluar ke atas. Terus di sebelah sini untuk toiletnya teman-teman. Toiletnya dia bersebelahan di sebelah sini, dan toiletnya tuh bagus banget di bagian dalamnya. Dikasih wallpaper marmer gitu, dan bersih sekali, ada pengharum ruangannya juga. Jadi luar biasa banget sih. Untuk smoking areanya aja dibuat senyaman ini. Wah, ini sih orang yang ngerokok di sini bisa lama nih gantiannya. Oke, kayaknya yang punya bis ini sudah selesai mandinya. Jadi kita langsung aja ngobrol sama dia. Yuk. Sudah bersama owner dari bus yang ada di belakang saya. Halo, Bro Excel. Halo. Jadi ini lokasinya di mana busnya kalau mau jalan? Halo Pul, sekarang untuk sementara jadi masih kita taruh di Jakarta di Senen. Oh, Jakarta Pusat. Jakarta Pusat. Oh, bagus dong lokasinya di pusat ya, Jakarta tapi ya. masih full gabungan ya, Mas. Oh, masih full gabungan. Full gabungan. Oke. Kenapa memakai sasis premium dengan kursinya yang sedikit banget? Biasanya kan kalau Jakarta tuh mainnya yang kursi banyak gitu. Kenapa tuh kira-kira? Jadi gini Mas, saya dulu punya impian. Oh, goals Saya ya? punya impian itu punya mobil premium, mobil bus premium. Ya. Yang ada tenaga, terus yang enak juga. Oke. Terus juga yang punya daleman itu premium juga. Oh. Nah, di 28 seat sekarang itu menurut saya lumayan oke lah. Lumayan oke ya. Segmentasinya ya. Oh. Segmentasi penumpangnya dan pemakainya gitu loh. Ya kita lanjutkan lah di 28 seat ini dengan sasis yang premium. Iya. Kebetulan baru 1 unit ini. Oh, baru unit ini aja. Iya. 1 unit dan langsung premium loh. 1836. Ya, Saya cukup jarang naik bus dengan sasis 1836 karena emang populasinya nggak sebanyak itu. Iya, kan? betul. Jadi pas tadi kita jalan dari Solo ke sini itu ternyata seenak itu ya 1836. Iya. Karena saya agak lupa kapan terakhir nyobain 1836 gitu. Betul. Terus juga sebagai driver enak juga ya nyetir bus ini ya. Ya lumayan, saya paling suka nyetir mobil ini. Oh iya? Karena saya selama ini baru pertama kali nyetir bus 1836. Waktu itu di Surabaya. Itu bus baru sih. Ya. Itu bus baru banget. Kalau waktu itu kita di Bengkulu, beliau ini bawa sasis apa waktu itu sama kita 1521. 1521. Itu saya nggak berani bawa itu karena belum pernah. Kalau bawa ini udah pernah waktu itu di Surabaya. Tapi memang seenak itu tapi ya yang ternyata. itu RS apa RF, Mas? RS. Ini yang lamanya. Oh, ini yang lamanya. Pengeluaran pertama. Terus kalau dari mesin udah ada yang dimodifikasi? Mesin kita cuman ada mapping sedikit. Oh, di remap aja ya? Di remap, tapi kita ada batasan. Maksudnya kita batasi, jadi nggak terlalu kenceng-kenceng banget gimana gitu. Oke. Jadi ya pas-pas aja lah. Oh, siap. Cuman kalau untuk konsumsi bahan bakar ya namanya mobil di remap ya, itu tergantung kaki aja, Mas. Betul. Tergantung kaki yang nyetir aja. Betul. Karena mesin yang
dengan power besar seperti ini kan, powernya kalau normalnya itu kan 360 horsepower ya. Betul. Itu tenaganya besar. Tenaga besar itu bisa jadi 2 mata pisau tuh. Iya. Bisa irit banget Ah. kalau kita main di RPM rendah, Ah. bisa boros banget kalau kaki ngebejek terus. Jadi emang tergantung kaki sih. Kalau orang Gitu ya. ngomong tuh kalau kakinya sekolah irit. Bener. Kalau kakinya nggak sekolah, Iya, boros iya. mobilnya. Gitu ya. Tapi emang luar biasa sih. 28 seat ya. 28 Dan seat. ada toilet sama smoking areanya. Ya, betul. Tadi saya udah masuk kan, Udah smoking masuk. areanya. Ah. Itu kenapa lebar banget smoking areanya? Jadi emang mobil ini pas dapet itu menurut saya ini mobil paling sempurna di tahun itu. Oh, gitu. 12,8 meter itu mobil Oke, paling oke, enak, oke. Mas. Benar, setuju. Saya berharap ya Indonesia ini bisa keluar 12,8 meter lagi. Jadi bersihnya penumpang itu di 9 meter. Oh. Itu mau diisi berapa penumpang, misalnya 28 seat ataupun 40 lebih seat. Itu nyaman ya seat penumpangnya. kecil itu bisa 44. Itu masih bisa nyandar, Mas. Dan jaraknya tuh oke lah ya, masih nyaman oke, lah ya. masih oke. Kemarin sempat saya pakai akap soalnya ini. Oh, bantuan. Bengkulu Jakarta. Karena Bengkulu PT-nya kan Jakarta. Citra Sekar Harum. Oh iya, karena akapnya kan Jakarta Bengkulu Iya, ya. Jakarta Bengkulu betul. Oke, pas lebaran kemarin itu ya. Iya. Oke, itu penumpang nyaman banget ya pakai ini ya. Ya pada ini semua, Mas, pada Kita selonjoran. komplain jadinya maunya ini semua. Mau ini Mau semua. rubah jadi CS1 rubahnya jadi kayak Grand Boyet gitu loh. Ya siapa tahu berapa tahun lagi kayak gini semua kan. Amin, Mas. Amin. Luar biasa. Oke, karena sekarang sudah sore, gimana kalau kita ngobrol sambil jalan aja kali? Ayo, Mas. Boleh. Yuk, kita Yuk. cobain lagi bisnya. Yuk. Jadi kita mau mulai jalan dari Pemalang menuju ke Jakarta ya. Ini gantian saya nyetir nggak apa-apa ya? Iya, oh nggak apa-apa, Karena kan Mas. dari tadi Bapak, saya takutnya Bapak ngantuk nih. Ya, Ya. pertama udah begadang juga malam tadi kan, selesai ini kejar Iya. kemarin habis akapan, jadi sekarang kita ngecat lagi, Mas, kemarin kan. Ya, boleh lah. kebetulan hari ini Sebenarnya nggak enakan Oh, Mas Arkan yang bawa mobil kan, harusnya saya mau mobil aja. Kemarin cuma kita berdua doang. Iya, yang bawa mobil. berdua doang sih ya. Nggak Nggak ada mungkin lagi, gantian. nggak ada lagi, berdua doang kita. Oke, jadi kita mau mulai jalan dan ini baru kedua kalinya bawa Mercy 1836. Bener-bener baru 2 kali. Dan mari kita coba mobilnya kayak gimana. Ini sih koplingnya sih enak banget sih. Coba ya. Bismillah. Oh, melepasnya enak. Enak ya. Oke, enak banget dong. Ini emang udah disetting ya? Bukan standarnya begini ya? Enggak, Mas, ini diganti baru semua, Mas Arkan. Oh, kayak di restorasi, macam restorasi Iya, gitu ya? semua mulai dari kopling, mulai dari matahari, kampas kopling semuanya kita beli original semua. Wow. Balikin ke original. Pas ngambilnya sih nggak begini, Wah, dan akselerasinya enak banget. lumayan. Wah, gokil. Giling. Maaf, belum terbiasa. Oke. Nah, jadi perjalanan kita dari Pemalang ke Jakarta itu kurang lebih sekitar ya, 4-5 jam lah ya. Betul. Dan udah lama banget nggak bawa manual dong. Karena beberapa kali bawa Mercy itu yang Matic. Iya, yang masih Astronic. Nah, itu ya, aku maunya yang itu, Mas. Mau sih Ayo, sekarang. coba. Ayo, itu mah tinggal pakai aja. Ntar kalau udah sampai Jakarta, kalau lagi free kita coba ya. Siap. Oke, dan ada satu pertanyaan yang belum terjawab tadi. Nah. Pas lagi saya review ya. Nah. Ada tulisan X-Works, itu apa artinya tuh? Nah, jadi dulu itu kan sempet buat mobil off-road. Mobil off-road, terus custom mobil juga. Oke. Nah, jadi itu kan kerjaan saya tuh, Mas. Yang Jadi ya udah, kalau X-Work itu kerjaannya Excel. Oh, X-nya Excel. Iya. Kerja, jadi Nah, kerjaan Excel. kebetulan mobil ini juga nomor seri kan X001. Oh, jadi Iya. artinya dari situ. Iya. Oh, I see. Gitu, Mas. Jadi Betul. emang ya sesimpel itu aja artinya. Iya, ya? gitu Kalau aja di sih. belakang tuh yang ada huruf apa bahasa mana itu? Uber and Vernugen. Apa itu artinya? Uber and Vernugen itu overlanding pleasure. Oh. Overlanding pleasure yang di kaca samping itu bahasa Jerman. Oh, itu bahasa Gitu. Jerman. Ya. Bahasa Jermannya. Karena dari Jerman. Dari Jerman, Mas. Mercy ya. Dengan nama nickname Bismarck, Bismarck itu kapal perang. kapal perang. Oke. Jadi emang bus ini buat perang. Ya, Tapi kan perangnya mencari rezeki. perang mencari rezeki. Oke. Jadi itu artinya ya. Mm-mm. Jadi kenapa namanya overlanding pleasure mungkin gara-gara bus ini kan eksekutif, di atas eksekutif lah ya. Jadi penumpang nyaman banget. Iya, Kan? betul. Jadi emang sering dipakai untuk
overland, jarak jauh dan betul. lama gitu ya. Sewanya tuh biasanya emang di atas 2 hari 3 hari itu banyak ya? Kalau sewa overland itu dia di 3 sampai yang paling lama itu sampai 15 hari, Mas. 15 hari? 15 hari. Wow, itu lama banget. Itu sampai ke Bali situ, Mas. Sampai ke Lombok. Dari Jakarta ke Bali. Lombok. Iya, betul. Oke. Nah, sekarang nih pasti banyak pertanyaan nih. Kalau mau nyewa bus ini start dari berapa sih harganya? Kita starting dari 6,5 juta. 6,5 juta. 6,5 juta per hari. Oh, Tapi belum include tol sama penyeberangan kalau misalnya nyebrang. Oke. Kapal, betul. Ya, itu memang selalu di luar kan? Ya, di luar. Parkir gitu-gitu. Oke, pokoknya untuk busnya aja per hari startnya 6,5. 6,5 juta. Jadi teman-teman kalau mau sewa bus ini bisa langsung ke Instagramnya, nego-negonya ke adminnya aja. Betul. Dan ini kita udah jalan kurang lebih 2 km, ternyata emang enak banget loh. Enak banget, suspensinya masih enak. Bodinya juga senyap banget ya. Kok bisa ya? Pokoknya semua waktu ngambil mobil ini, jadi ya masukin ke repair kan, Mas. Ya. Nah, saya tuh perhatiin semuanya, mulai dari atas, ducting segala macam itu kalau ada suara kita cari sampai dapat. Termasuk kaki-kaki juga. Sensitif ya. Kalau awal-awal mobil ini itu bunyinya kayak kriat-kriat, Mas. Lebih parah dari 1521 yang di Bengkulu itu. Oh iya? Iya. Wow. Parah, Mas. Padahal ini udah Airsus ya. Airsus. Tapi kriat-kriat. Kriat-kriat. Itu dari kaki-kaki. Kaki-kaki, Oke. benar. Jadi emang dicari semua masalahnya. Dicari semua masalahnya, betul. Seperti baru rasanya ya. Luar biasa. Ini sekarang kita jalan di 100 km per jam, nggak ada suara sama sekali. Dari bannya aja kayak putaran rodanya tuh nggak terlalu masuk ke dalam gitu. Jadi emang karet-karetnya juga di ini ya, diganti apa? Iya, karet baru semua, terus sealer semuanya, semuanya lah. Pokoknya kita pasang sebaik mungkin. Oke. Ada yang bisa kita pakai lagi, kita perbaiki lagi, jadi dia lebih baik kan, lebih bagus. Oke. Untuk audio juga, saya sempat dengar tadi pas lagi jalan, ini audionya enak banget, emang di-upgrade ya? Iya, audionya di-upgrade, terus audio itu, saya kan memang suka main audio, Mas. Oke. Jadi saya pakai audio, power itu saya upgrade lagi. Powernya di-upgrade lagi? Di-upgrade lagi. Oke. Jadi beli powernya kita upgrade lagi. Wow. Ya, yang penting mereka nyanyi kalau misalnya karaoke ya, nggak ada suara apa, storing, nggak ada suara apa, udah enak itu sih. Oke. Ini kita ngelewatin jalanan yang bumpy itu kayak enak gitu loh, kayak lompat habis itu langsung tengah lagi, nggak berkali-kali gitu loh. Betul. Enak banget sih. Ini bener-bener kaki juga di ini semua ya. Di ini semua ya, restorasi semua, ya? Betul. Gokil banget. Dan ini tadi nyobain retardernya, wih masih ngeremnya tuh enak gitu loh. Masih dapet ya? Iya, berasa. Step 1, 2, 3, 4, yang 5 tuh kayak ngerem beneran, Mas. Iya, yang 5 kayak kita nginjek rem ya. Kayak kita nginjek rem. Jadi enaknya bawa bus dengan sasis premium kayak gini di jalan tol terutama ya, kita tuh jarang sekali injek rem. Karena tinggal main retarder aja. Kebetulan ini kan cakram. Udah cakram ya? Udah cakram. Iya, pada tahunnya ya, pada tahun 2016 ya sangat-sangat bagus lah mobil ini. Ya udah advance lah. Advance banget. Jadi enak banget. Ini nggak seperti bawa bus tahun 2016 ya, sejujurnya ya. Tapi ya buat dia jadi seperti ini, Mas, itu perjuangannya bener-bener, aduh, turun langsung, Mas. Pokoknya ini mobil saya turun langsung. Oke. Enak banget, gokil. Jadi kalau teman-teman mau ngerasain langsung sewa, langsung di Instagramnya atau langsung ke nomor WhatsApp yang ada di Instagramnya, biar bisa ngerasain busnya yang kayak gini, premium. Kursinya double leg rest ya ini namanya ya? Double leg rest, footrest. Kopi teh itu di belakang emang udah include dari harga? Ya, kopi itu juga saya taruh itu kopi dari Bengkulu juga itu, Mas. Oh iya? Iya, itu kopi dari Bengkulu, tapi ada pilihan-pilihan lain. Yang toplesnya itu ya? Yang toples, betul. Kopi Bengkulu. Jadi yang mau ngerasain kopi Bengkulu, ada yang mau ngerasain kopi-kopi lain ada, kita sediain itu free. Free ya? Free, sehabisnya. Oke. Jadi udah termasuk di harga yang ya, sudah include, betul. Iya, jadi seperti itulah unit dari Grand Voyage yang baru aja kita jemput dari body repair di Solo. Jadi buat teman-teman yang mau sewa bus ini, bisa langsung aja ke Instagramnya Grand Voyage Bus atau bisa ke nomor yang ada di sini. Langsung aja dihubungi untuk reservasi unitnya. Dan ini aku lanjut nyetir dulu dari Pemalang sampai ke Bandung. And I find myself wondering
What did happen to the last 10? I ran away with my life, fast forward, never turn back again. It's kind of funny that the more we pass time, the more we need to set the rewind. And 19 was the year I had to leave you, but now I'm seeing all the signs. Is this really happening? I can't believe it's true. I'm just as surprised as you. Is this really happening? I can't be too sure, but one day I'll be yours again. Ini yang 600.000 ya.